Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Dunggio dengan NIM 1314230313. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Potensi dan Mitigasi Bencana Alam dan Sosial di Wilayah Kemaritiman. Yang pertama, ada potensi utama yang dimiliki oleh wilayah kemaritiman Indonesia. Wilayah kemaritiman Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, terutama karena letak geografinya strategis di jalur perdagangan dunia, kekayaan sumber daya laut, dan keindahan wisata bahari yang mendunia. Selain itu, sumber daya mineral dasar laut, potensi energi terbarukan dari arus laut, serta peran strategis dalam keselamatan dan keamanan maritim menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan memaksimalkan pengelolaan sektor-sektor tersebut, Indonesia dapat meningkatkan daya saing global dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, ada bentuk-bentuk bencana alam dan sosial yang menjadi ancaman signifikan di wilayah kemaritiman. Wilayah-wilayah kemaritiman Indonesia menghadapi ancaman bencana alam seperti banjir rob, gempa bumi, tsunami, abrasi pantai, siklon tropis, dan gelombang tinggi yang merusak ekosistem infrastruktur serta mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Selain itu, bencana sosial seperti konflik sumber daya laut, penangkapan ikan ilegal, kejahatan maritim, dan ketidakadilan sosial semakin memperburuk kondisi wilayah pesisir. Ancaman-ancaman ini memerlukan penanganan terpadu untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Yang ketiga, ada strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi risiko bencana alam dan sosial di wilayah kemaritiman. Strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi risiko bencana alam dan sosial di wilayah kemaritiman Indonesia melibatkan pendekatan terpadu yang mencangkup pemanfaatan solusi berbasis alam seperti rehabilitas mangrove dan terumpu karang, pembangunan infrastruktur tangguh, serta penguatan sistem peringatan dini. Selain itu, edukasi kebencanaan, penguatan kolaborasi antar sektor, dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan wilayah pesisir. Manajemen tangkap darurat yang terorganisir dan pengelolaan risiko sosial juga diperlukan untuk mengurangi konflik dan mendukung pemulihan pasca bencana secara cepat dan efektif. Yang berikut ada peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan dan mitigasi bencana di wilayah kemaritiman. Pengelolaan dan mitigasi bencana di wilayah kemaritiman membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan melalui perumusan kebijakan, alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur, serta edukasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Sementara itu, masyarakat berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam mitigasi prabencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana, termasuk penerapan kearifan lokal. Kerjasama ini memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap berbagai ancaman bencana, menciptakan pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang terakhir, kesimpulan. Wilayah kemaritiman Indonesia memiliki potensi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional seperti letak strategis, kekayaan sumber daya alam, dan pariwisata bahari, namun juga menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan sosial yang signifikan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi mitigasi yang efektif melalui sosial berbasis alam, pembangunan infrastruktur tangguh, edukasi kebencanaan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana alam holistik. Dengan memanfaatkan potensi maritim secara optimal dan menerapkan mitigasi yang berkelanjutan, Indonesia dapat memperkuat perannya sebagai poros maritim dunia dan pendukung pembangunan yang inklusif. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.